Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan satu tema tentang menutupi aib orang lain. Berbicara soal nilai-nilai yang sifatnya fundamental dalam agama, hari ini seringkali banyak orang melanggarnya. Kenapa? Karena biasanya memang banyak orang belum selesai menanamkan nilai-nilai yang sifatnya basic dan fundamental dalam hal beragama atau dalam hal bergaul dengan sesama manusia. Satu nilai fundamental yang agama sangat menekankan adalah menutupi aib orang lain. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Kalian tahu nggak sih apa yang disebut ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Nabi bersabda, zikruka akhuka bima yakrahu. Jadi ghibah itu adalah membicarakan saudaramu yang saudaramu itu tidak menyukainya. Qila, lalu ada sahabat lain yang bertanya kepada Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma'qul? Bagaimana ya Rasul kalau yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku yang aku bicarakan itu? Lalu kata Rasul, qala wa in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Kalau yang kau bicarakan itu ada memang pada saudaramu itu, berarti engkau mengumpatnya atau mencelaknya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau yang kau bicarakan itu tidak ada pada saudaramu itu, berarti kamu telah membuat kebohongan. Teman-teman yang saya cintai. Jadi begitu seriusnya efek buruk dari membuka aib orang lain itu, sampai-sampai Nabi jangankan membicarakan sesuatu yang tidak ada, yang sifatnya fitnah. Membicarakan sesuatu yang ada pada saudara kita, yang kalau saudara kita itu dengar lalu dia tidak suka, itu saja dilarang oleh Nabi. Ini yang saya sebut tadi sebagai nilai-nilai dasar yang sifatnya fundamental dalam agama, yang orang sekarang kurang mengindahkannya. Teman-teman yang saya cintai, jadi agama itu memberikan dasar dalam kehidupan bermasyarakat kepada semua orang. Bahwa kehidupan bermasyarakat itu harus terjadi secara harmonis, terjadi secara adil, dan berhubungan baik dengan sesama yang berdasarkan silaturahmi atau cinta kasih. Karena itu hal-hal yang membuat hubungan kita retak, tidak membahagiakan kehidupan bersama, itu dilarang keras oleh agama. Salah satunya yaitu membuka aib orang lain. Karena itu Nabi malah memberikan apresiasi kepada setiap orang. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk melihat aibnya sendiri sehingga dia melupakan aib orang lain. Teman-teman yang saya cintai, jadi karena kita tahu setiap orang memiliki aib, setiap orang memiliki keburukan dan memiliki kelemahan, maka setiap orang tidak boleh kemudian mencari-cari, tidak boleh kemudian memata-matai untuk menemukan berbagai macam kebaikan orang lain itu. Karena apa? Karena di pikiran kita, kalau kita memang ingin mencari kelemahan, aib orang lain, pasti kita peroleh, pasti kita dapatkan. Karena itu dilarang. Karena apa? Karena setiap kita memiliki aib. Karena itu setiap orang dilarang untuk mencari-cari, untuk membuka aib orang lain. Bahkan meskipun mata dan telinga kita melihat dan mendengarnya. Makanya Imam Al-Qushairi misalnya pernah mengatakan dalam kitabnya, syukurnya mata adalah tidak menyebarkan dan tidak membuka aib orang lain yang pernah dilihatnya.
syukurnya telinga adalah tidak menyebarkan dan tidak mempublikasikan aib orang lain yang pernah didengarnya. Itu bagian dari syukur organ kita, walaupun kita bahkan melihatnya secara langsung. Karena itu Al-Quran memberikan pendasaran yang cukup tegas kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka kepada sesama. Inna ba'da zanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Dan janganlah engkau memata-matai untuk mencari kelemahan, untuk mencari aib orang lain. Dan janganlah engkau saling mengumpat, saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini menarik. Karena kalau kita ngomongin orang, itu artinya kan orangnya tidak ada. Maka di ayat barusan lanjutannya adalah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu yang telah jadi mayat itu? Fakarihtumuhu, pasti kalian akan jijik kan? Orang yang kita bicarakan, baik keburukannya maupun apalagi sesuatu yang tidak ada pada dirinya, bagaikan kita memakan daging mayat saudara kita. Karena orang yang kita bicarakan, dia tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa mengatakan bahwa omongan-omongan yang kita bicarakan itu salah atau benar dan sebagainya. Teman-teman yang saya cintai, hari ini situasinya beda. Kenapa? Karena aib, kelemahan, kekurangan itu dibicarakan dalam medsos. Karena itu mungkin pada saat pembicaraan itu muncul, yang bersangkutan yang menjadi objek dari pembicaraan kita tidak tahu dan tidak mendengarnya. Tetapi karena dia terpublikasikan ke masyarakat yang lebih luas, maka lama-lama informasi tentang seseorang yang aibnya dibuka oleh orang lain itu sampai kepada yang bersangkutan. Maka terjadilah saling gontok-gontokan, terjadilah saling jawab-menjawab, terjadilah saling membuka aib antara yang satu dengan yang lainnya. Teman-teman yang saya cintai, inilah kenapa agama melarang kita membuka aib orang lain, karena jika terjadi ini semua kehidupan kita menjadi kacau, kehidupan kita terganggu, bahkan kedamaian kita menjadi terancam gara-gara ada orang yang saling membuka aib dalam kehidupannya. Karena itu ada satu potongan hadis menarik. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia ini dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut menolong orang lain. Jadi dari potongan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa menutup aib orang lain itu sama dengan menolong orang lain. Karena itu Allah akan menutup orang yang menutup aib orang lain, sekaligus Allah akan menolong selama kita menolong orang lain dalam bentuk menutup aib orang lain tersebut. Teman-teman yang saya cintai, sampai di sini semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.